Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman petani kopi, sahabat kreator kopi dimanapun berada. Saat ini sedang ramai sekali, sedang terjadi kegaduhan-kegaduhan di berbagai media sosial ya, di Facebook, di YouTube, dan di grup-grup pertanian yang lainnya. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan, kok dalam minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini, pohon-pohon kopi saya masih mengeluarkan bunga atau masih berbunga. Apakah itu buah selang? Nah, yang jadi pertanyaan kan di situ. Apakah itu buah selang? Apakah itu jadi buah selang? Yang jadi kegaduhan sebenarnya hanya di situ, teman-teman. Buah selang atau bukan buah selang. Kopi berbunga saat ini. Wah, itu menjadi sangat ramai sekali sekarang diperbincangkan. Untuk itu, sudah adakah solusinya? Wah, ada yang bilang itu nyimpen bahannya kurang tepat, salah bulannya, salah waktunya, ya. Ada juga yang sudah menyimpulkan, saya sudah simpan bahan sesuai dengan pupus lanjutan, ya, di B2-nya, tapi masih aja tetap berbunga di bulan ini. Wah, ramai sekali. Jadi ada yang memberikan solusi, oh dipotong saja mas, disunat, supaya nanti tumbuh tunas-tunas baru. Bisa menjamin itu tidak menjadi buah selang. Itu juga salah satu solusinya yang ditawarkan oleh para master, para pakar-pakar perkebunan kopi. Selanjutnya, nah, ada yang langsung bilang dibuang aja mas, dicopot, dilepas. Setelah dipelihara beberapa bulan, disarankan untuk dilepas. Begitu ya teman-teman. Dicopot, karena itu akan jadi buah selang. Yang kita cari adalah buah musimnya. Nah, jadi sebenarnya saya garis bawahi teman-teman, dengan beberapa kasus yang sudah terjadi, berarti itu menandakan studi kasusnya itu belum selesai gitu loh. Perlu dikaji lagi tentang kenapa kopi itu berbunga, kenapa jadi buah selang. Nah, ini contohnya pun saya. Ini berbunga, teman-teman. Selesai berbunga. Yang sudah berbunga duluan posisinya sudah sebesar ini. Ya, berarti ini buah selang. Ada yang bilang seperti itu kan? Tapi kita coba nanti lihat di pohon yang lainnya seperti apa. Kita lihat pohon lainnya teman-teman. Nah, terus gimana kalau dengan yang ini? Ini sudah berbunga duluan. Ini separuh yang jadi, separuh enggak. Separuh yang jadi, separuh enggak. Di ujungnya dia berbunga lagi nih, meskipun enggak jadi. Jadi dua. Ini berbunga lagi di ujungnya. Apakah ini buah selang? Nah, itu yang jadi pertanyaan, yang saat ini masih sangat menghantui teman-teman petani. Apakah itu buah selang? Jadi untuk sementara teman-teman, ini memang masih perlu kajian, dikaji lagi lebih mendalam, diteliti lagi ya teman-teman. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Padahal saya sudah menyimpan bahan yang tepat. Contoh lagi ini teman-teman. Nah, ini kan bunga susulan. Ini bunga susulan ini teman-teman. Ini sudah jadi duluan, ini berbunga lagi. Nah, kenapa? Apa penyebabnya? Itu yang harus kita cari. Bukan saling menyalahkan ya. Jadi begini teman-teman. Yang harus teman-teman pelajari adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis. Kemudian yang kedua, teman-teman, penyebab kopi itu berbunga adalah pergantian cuaca yang tidak menentu. Ini akan memancing kopi-kopi kita, pohon-pohon kopi kita untuk mengeluarkan bunga. Misal 1 minggu ini terkena hujan, kemudian 1 minggu ke depan itu cuacanya panas terik sekali. Nah, itu akan memacu gitu loh pertumbuhan bunga. Kopi-kopi kita akan dipacu untuk mengeluarkan bunga.
karena pergantian cuaca. Itu yang saya lihat di kebun saya ini. Kemudian selanjutnya adalah nutrisi. Nutrisi yang melebihi kapasitas itu juga akan memancing pertumbuhan bunga. Kenapa? Ya karena nutrisi mau dikemanakan lagi. Ketika bahan sudah tumbuh semua, makanan nutrisi masih tersimpan banyak, ya akan menumbuhkan bunga lagi gitu loh. Tapi apakah buah selang apakah harus dibuang? Coba, apakah ada solusinya? Apakah solusinya itu dibuang, dilepas? Saya rasa tidak, teman-teman. Kalau saya posisi seperti ini, ya tetap saya pertahankan, teman-teman, sampai buahnya besar, sampai buahnya tua, sampai saya panen. Nih, jadi tawarkan solusinya. Ini satu batang ya, satu ranting ya, tuh ini berbunga lagi, begitu loh. Ini karena apa? Faktornya apa? Faktor cuaca, bukan faktor salah penyimpanan bahan, bukan yang lain, teman-teman. Faktor cuaca dan nutrisi yang berlebih. Ketika musim penghujan, kebun-kebun kita ini kurang mendapatkan sinar matahari, jadi makanan yang dia makan itu tidak bisa dimasak. Ya, tidak bisa dimasak karena yang masak makanan itu ada di daun. Daun-daun inilah yang memasak makanan dengan bantuan sinar matahari. Nah, kalau tidak terkena sinar matahari, maka makanan-makanan itu mengendap. Kapan diolahnya? Nanti ketika terkena sinar matahari, begitu. Nah, ketika dimasak, nutrisi itu banyak kan yang diserap, jadilah bunga. Ditambah dengan faktor cuaca yang berubah-ubah, seminggu panas, seminggu hujan, begitu, teman-teman. Tapi ini baru solusi yang saya garis bawahi sementara, teman-teman. Belum saya bisa pastikan ini real. Nah, ini juga masih saya kaji terus dikaji lagi lebih dalam lagi, dan mudah-mudahan nanti bisa menemukan solusi yang tepat, solusi untuk kita semua para petani kopi, sehingga kegaduhan yang ada di dunia pertanian ini dapat terselesaikan, begitu, teman-teman. Ini kebun saya sudah 2 bulan terbengkalai, lebih kayaknya. Saya nggak kesini karena saya sibuk di pekerjaan yang ada waktu liburnya sebentar sekali, ya. Jadi itu sementara, teman-teman, yang bisa saya bagikan, bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan sedikit bisa membantu, tapi ini masih tetap saya dalami, saya kaji lagi. Studi kasusnya nggak berhenti hanya di bulan penyimpanan bahan, menyimpan bahan setelah mangkasan, menyimpan bahan setelah pembungaan raya, jumlah ruasnya disesuaikan dengan pupus baru. Ini masih perlu dikaji lagi, teman-teman. Ada juga kok bahan yang masih pendek tapi dia juga berbunga gitu, membawa bunga di 1-2 dompolnya. Itu ya, teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang lain, ayo sih mari sama-sama kita kaji lagi, kita dalami lagi, dan siapapun nanti teman-teman yang punya solusinya, menemukan jawabannya, tolong dibagi supaya petani kopi Indonesia ini semakin maju, ya begitu. Kemudian saya juga mengajak teman-teman petani kopi yang setiap harinya rutinitasnya di kebun, ya, mulai sekarang dokumentasikan pekerjaan kalian, ya, videokan, kemudian upload di sosial media, ya, upload di YouTube, seperti itu ya, teman-teman. Selain itu buat kenangan, teman-teman, yang pertama, yang kedua, kalau itu ada rezeki bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk teman-teman. Kemudian yang ketiga, untuk mengenalkan, menduniakan kopi, terutama kopi Robusta Indonesia, supaya dikenal ke seluruh dunia, dikenal ke mancanegara. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan 1-2 orang. Tapi kalau semua teman-teman punya media sosial, punya YouTube, punya akun YouTube,
semua kegiatan pertaniannya, berkebunnya diupload di YouTube, maka itu akan semakin memudahkan kita untuk mengenalkan, mengangkat potensi kopi Indonesia ke dunia. Begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekali lagi pesan saya, tetap semangat buat teman-teman, dokumentasikan, upload di YouTube. Ya. Rezeki nggak ada yang tahu. Begitu teman-teman. Saya akhiri. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.